Seperti sampai jilbab ini. Saudara yang merapikan apa? MUI. Karena MUI ini enteng aja menanggepin. Orang ngomong sembarangan ditanggepin. Oh, itu kan lembaga negara BPIP. Harusnya MUI itu apa? Nggak perlu keluar-keluar di luar. Kalau Anda mau kurang nyaman, kurang enak, kirim surat ke BIP. Itu yang antar lembaga. Ini supaya dilihat, wah saya MUI ini. Emang nggak ada kerjaan, no. Karena apa? Anda mau cari kerjaan yang gitu-gitu aja. Harusnya MUI itu apa? Ngurus tuh kemarin ada orang miskin, ada orang korupsi itu. Ini menyangkut masalah hidup orang. Ini jejak Nabi. Bukan yang ngurusin rokaat sholat, ngurusin mama gufron, ngurusin kemarin jilbab. Ini kan ecek-ecek ini, bukan inti agama. Lah itu loh, jadi yang bikin ribut itu kemarin MUI. Gak harusnya gitu loh. Gini loh Pak, kalau besok ada anak kecil ngoceh, jangan Anda tanggepin dong. Anda nih MUI ini kan punya lembaga. Ini saya, banyak hal nggak saya tanggepin. Nggak penting bagi saya. Ngapain nanggepin hal-hal yang nggak penting, urgen buat negeri ini? Nah itu kemarin MUI itu terlalu ceroboh lah. Meributkan, menangkepin. Ini kok perlu dibubarin. Kok seperti apa? Bubarin, sudah klaim-klaim nuntut. Belum Anda diluruskan. Maaf loh, negeri ini bersatu bukan karena agama. Karena Pancasila. Agama itu banyak perbedaan di negeri ini. Ada Kristen, ada Islam, Hindu. Untung ada Pancasila. Orang mesti bisa menyatukan negeri ini. Sesama Islam aja saling bunuh, saling mengkafirkan. Jadi nggak ada. Makanya Nabi itu tidak pernah mendirikan negara agama. Tidak ada para rasul itu atas nama agama. Karena kalau pakai agama, yaitu Tuhan ingin genderang perang, menonton manusia membunuh. Kenapa? Agama ini bisa saling membunuh. Dan tidak bisa orang mengatakan agamanya paling benar. Mau tahu benar atau enggak agama itu apa? Nanti setelah mati, baru kita satu mata, satu kuping. Oh ini. Saat ini enggak lah. Gimana alamnya ini harus dipimpin orang beragama? Ya Tuhan apa? Meridhokan orang untuk saling bunuh. Kenapa? Enggak mungkin bersatu. Makanya tadi saya bilang apa? Tidak boleh orang mengklaim atas nama Islam. Itu wilayahnya Tuhan dan Nabi. Karena sekarang ini bukan agama Tuhan yang kita jalanin. Agama persepsi manusia. Betul, Al-Quran itu dari Tuhan. Tapi begitu diterima oleh orang yang bukan yang wakil Tuhan, atau bukan orang yang memiliki otoritas langit, itu menjadi agama manusia, bukan agama Tuhan. Makanya berpecah-pecah banyak aliran. Nggak Islam aja, di Kristen, di Hindu, semuanya lah. Jadi nggak perlu mengklaim atas nama agama. Kita jaga nih Pancasila ini. Pancasila ini agama. Bagi saya Pancasila ini apa? Piagam Madinah Nabi Muhammad. Tidak ada di Piagam Madinah itu mengklaim mendirikan negara agama. Tidak ada. Berketuhanan, berkeadilan. Itu semua itu Pancasila inti dari Al-Quran. Nabi itu berjuang untuk keadilan. Tidak ada agama lebih baik dari keadilan. Jadi itulah Pancasila yang mengikat kita ini. Kalau Anda mau NKRI bersatu, utuh, taatin nih Pancasila. Saya kagum dengan Pancasila. Benar? Belum tentu negara lain punya. Yang mengganggu Pancasila itu agama, emang betul. Agama yang bukan agama. Agama dalam arti tanda kutip. Saya yakin kalau agama Tuhan yang suci, yang murni, tidak akan bertentangan dengan Pancasila. Mas, ini hari aja tidak usah Pancasila. Terjadi perang antara agama dengan agama tanda kutip. Agama asli dengan agama palsu. Ini akan terus terjadi. Lah, betul. BPIP itu, memang saya bilang Pak, difahami dulu orang kalau berbicara. Emang yang mengganggu Pancasila itu adalah agama saat ini. Karena dia menganggap Tuhan, contoh jilbab aja bisa namil. Ini kan aneh. Dan kalau agama, banyak agama seperti ISIS. Itu mau ada benar, itu agama. Ada agama itu khilafah. Anda mau bilang agama? Emang agama. Yang mengganggu itu agama. Maka agama itu harusnya private. Tidak boleh dipublish. Malah saya setuju kalau ada KTP itu tidak ada agamanya. Agama itu sejenis kelamin. Tidak perlu kita tontonin kelamin kita keluar, ini saya laki nih, punya titik gitu. Kan nggak perlu. Cukup saya simpan pribadi itu agama. Buat saya sendiri. Kalau saya mau fanatik, buat diri saya sendiri. Saya nggak perlu ngurusin orang. Mengutuk-utuk orang itu wilayahnya Tuhan. Dosa besar orang menilai keimanan orang. Karena Anda sudah lancang. Mau melebihi Tuhan, itu wilayah Tuhan. Nggak usah ngatur. Nah itulah tadi saya bilang BPIP itu. Betul dia katakan. Memang Pancasila, kalau kita mau jujur, ancaman dari agama. Itu tadi agama radikalisme.
agama ISIS, Khilafah, dan yang lainnya aja. Buktinya aja, Muhammadiyah sama NU nggak bisa bersatu. Itu aja. Lah, terus yang mau nyatukan siapa? Ya Pancasila ini. Jadi ancaman Pancasila itu agama. Harusnya agama itu apa? Nggak usah melewati Pancasila. Ini kesepakatan semuanya. Bukti sama dicontoh oleh Nabi. Di atas agama ada piagam Madinah. Piagam Madinah bukan atas nama agama. Makanya Nabi tidak pernah mengajarkan mendirikan negara agama. Tidak pernah mengusir orang Kristen dari Mekah Madinah. Diusir-usir. Ini aja yang sekarang orang Islam sok tahu mengatakan Mekah dan Madinah tanah suci, orang Kristen tidak boleh masuk. Nah, Nabi tidak pernah mengajarkan. No. Nabi punya mertua Kristen, punya istri Kristen, ada Yahudi. Tidak ada sejarah Nabi mengusir dari Mekah. Loh, kok sekarang orang Kristen nggak boleh? Ini dosa besar semuanya berjamaah. Siapa yang berani ngomong? Ayo. Saya sih nggak ada rusak. Mau diterima terserah. Saya akan sampaikan. Di Al-Quran itu Masjidil Haram itu untuk semua manusia. Saya itu punya kerangka berpikir sesuatu yang datang dari Tuhan itu nggak boleh sektarian, itu nggak boleh. Harusnya apa? Rahmatan lil alamin, universal. Nggak mungkin Tuhan bikin tempat, ini buat gengnya umat Islam, ini buat gengnya. Kan Tuhan mau adu domba. Makanya di ayatnya di Al-Hajj 25 itu, aku peruntukkan Masjidil Haram untuk semua manusia. Yang dilarang najis itu bukan berarti non-muslim itu najis. Yang dibilang musyrik itu apa? Orang nggak orientasi Tuhan. Selama orang itu orientasi Tuhan, mau Hindu, mau Kristen, mau Buddha, itu dia beriman. Kenapa perang terus Israel sama Palestina? Karena dianggap perang agama, dianggap diklaim itu Masjidil Aqsa itu punya orang Islam. Masjidil Aqsa itu punya semua manusia. Akhirnya apa? Kita serang saling bunuh jihad. Ingin merebut itu tanah-tanah Tuhan. Tidak ada Masjidil Aqsa itu diperuntukkan untuk umat Islam, tidak ada. Jadi klaim-klaim ini yang bahaya ini. Monggo orang Kristen mau masuk ke Masjidil Haram boleh. Dan itu agama budaya kan. Agama dari Nabi Ibrahim. Ada lari-lari. Ada muter-muter Ka'bah. Kalau mau dilihat secara akal itu, ini budaya sebelumnya sudah terjadi. Lah ini agama budaya seperti lari-lari. Ini kita punya. Agama ke laut. Tidak apa-apa. Agama ngasih apa ke pohon, apa ibadah. Tidak apa-apa. Contoh, orang Indonesia itu suka semedi. Masjidnya orang Indonesia itu apa? Pasti buat imam, dikasih lorong untuk semedi. Di Arab tidak ada tuh lorong seperti itu. Ini hebatnya Wali Songo itu apa? Membumikan Islam sesuai dengan budaya. Tidak ada Wali Songo mengharamkan ngasih sesajen. Tidak ada. Dan itu boleh. Sama halnya Nabi Muhammad mengerjakan ajaran ibadah haji itu budaya dari Nabi Ibrahim. Ada lari nyeprin. Ngapain? Biarin aja. Mungkin kalau itu nggak dimeriki nama Nabi Muhammad, Anda semua mengatakan itu musyrik. Muterin Ka'bah, muter-muter ngapain? Rebutan nyium batu hitam ngapain? Atau lari-lari ngapain? Naik-naik ke Gunung Arafah cuma lihat tembok satu ngapain? Karena dibungkus agama, Anda nggak sirikan, nggak bid'ahkan. Tapi kalau ada yang dari Nusantara ini seperti laut kayak ngasih sesajen, nah dia orientasi Tuhan. Ya kita labeli sebagai Islam, bukan bid'ah, bukan musyrik. Sama halnya tadi itu muter-muter kota Ka'bah. Itu kan cuma budaya semua dibungkus. Makanya saya bilang apa? Nggak usah diarabkan Indonesia ini. Banyak budaya Nusantara itu lebih indah dari budaya Arab kok. Lebih sakral. Itu kejawen itu, dia nggak kenal kitab suci Al-Quran. Tapi dia bisa menembus dengan akal kok. Semua ilmunya seperti kitab suci Al-Quran. Semua pendapatnya kejawen itu, kalau saya lihat apa? Nggak beda dengan Ali bin Abi Thalib. Yang dijulukin Nabi apa? Dia pintu gerbangnya ilmu. Jangan diganggu sama agama Pancasila. Kita harus sami'na wa ata'na kepada Pancasila. Kalau enggak, ini bumi saling bunuh, saling pecah. Dan enggak salah dikatakan, ancaman Pancasila itu adalah agama. Agamanya agama manusia. Bukan agamanya Tuhan. Karena saat ini enggak ada agama Tuhan. Yang ada semua ini apa? Agama produksi manusia. Agama persepsi manusia. Makanya sulit bersatu. Masa sudah sulit bersatu? Negara pakai agama. Ya mana yang ganggu Pancasila? Yang ganggu Pancasila ya agama ini. Kita jujur aja. Enggak masalah. Justru kita meletakkan agama pada tempatnya, agama Tuhan. Kenapa? Ini semua tidak ada agama Tuhan, ini agama manusia. Kalau agama manusia malah saling bermusuhan, kebencian. Agama malah buat orang sengsara. Kan sekarang agama ini sumber masalah kemanusiaan. Rebutan, bingung bangun ibadah. Para nabi itu tidak menurunkan agama. Maksudnya memerkin agama. Manusia yang kasih merek.
Semua agama itu hakikatnya sama, cinta kepada Tuhan. Tapi begitu terjadi persaingan, dibuat masjid, dibuat gereja, barulah terjadi perang atas nama agama, perang atas nama Tuhan. Kan aneh kan? Agama supaya orang baik, malah bunuh-bunuhan, kan tolol itu. Harapan saya, tidak perlu memasang jilbab. Jilbab bukan sesuatu yang wajib. Jadi tidak perlu Anda gempa bumi ribut kalau Anda orang lepas hijab. Dan besok-besok apa? Anda urusin diri Anda sendiri. Anda tidak usah ngurusin orang lain nggak berjilbab. Tuhan tidak nyuruh Anda. Agama ini diturun secara personal, pribadi masing-masing. Bukan konsorsium, kelompok-kelompok enggak. Tidak disuruh Anda ngurusin orang. Urusin diri Anda sendiri. Oh, diri Anda ini semua bobrok semuanya. Tidak ada manusia suci di dunia ini. Lebih bagus urusin diri Anda sendiri. Yang perlu nanti Anda ditanyakan kepada orang lain. Nggak usah ngurusin orang lain. Jilbab diributkan. Nah, itu saya pikir apa? Ke depan, hal-hal yang begini, yang ada bau-bau memisahkan manusia, seperti jilbab itu dieliminir. Supaya kita punya kebersamaan NKRI. Kebersamaan ini paling penting menyatukan NKRI ini. Waktu Nabi itu 13 tahun di Mekah itu, Nabi tidak bicara merek Islam, Hindu atau nggak ada. Apa yang dilakukan Nabi? Kemanusiaan. Apa? Melawan tirani. Kenapa? Ini kepentingan bersama. Ini hukum universal. Membunuh pasti semua agama menolak. Itu Nabi hukum. Nabi tidak pernah menghukumi orang tuh pakai keyakinannya. Nabi menghukumi orang, mensikapi orang tuh pakai hukum universal. Yang disepakati semua agama. Contoh, mencuri. Semua agama melarang. Nah, itu sama Nabi dihukumi. Membunuh dihukumi. Tapi selainnya keimanan, Nabi nggak pernah. Kalau Nabi menghukumi secara agama, berarti Nabi bukan representasi Tuhan. Para Rasul itu manifestasi Tuhan. Tidak boleh berkubu. Masa Tuhan berkubu? Tidak boleh. Seperti para Rasul apa? Orang tua. Punya anak 10. Mau anaknya gontok-gontokan, orang tua nggak berkubu. Semua pancarannya apa? Kasih sayang. Apalagi Tuhan. Tidak ada orang tua, itu anak berantem, enak, sikat, anak, diadu kan tolong orang tuanya. Masa Tuhan ngadu? Enggak. Hentikanlah jargon-jargon atas nama agama, terus membenci agama lain. Itu Anda kafir. Jadi ini saya berbicara bukan karena saya mau benci Islam, enggak. Ini kita mengkritisi koreksi masing-masing lah. Nggak usah kita terlalu fanatik agama, terus merusak sendi-sendi negara. Itu kafir. Buat MUI, mohon Pak. Bapak ini punya lembaga besar. Banyak duduk orang besar. Bapak lebih bagus memikirkan apa? Maslahat kehidupan manusia. Makanya Bapak, lihat tuh, banyak orang-orang yang nggak makan. Itu Bapak perlu datengin. Itu fungsi Nabi. Para Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu lahir di lingkungan orang miskin. Miskin dalam sini apa? Materi. Hidup bersama orang-orang yang nggak punya apa-apa. Ustadz Afin, miskin. Dia dengar tuh rintihan orang miskin. Dan dia melawan orang-orang besar, apa? Membela orang-orang miskin. Dan sampai mati semua para Rasul apa? Gak punya mata ini buat besok di sini nggak ada. Nah, ini harusnya MUI itu begitu. Anda cari orang-orang yang nggak makan. Anda corongnya. Anda dibilang apa pewaris Nabi itu. Anda corongnya orang miskin, pengantar kepada orang kaya. Datang itu orang-orang kaya tuh koruptor dan triliunan. Mana duitnya? Kasih orang miskin. Ini MUI. Kalau MUI itu misalnya, ayo kita rampas koruptor. Asetnya saya Pak di belakang sampean. Rakyat itu semua di belakang sampean. Karena apa? Yang Anda lawan itu benar-benar yang dikejar oleh Nabi, semua Nabi. Yang apa? Melawan ketidakadilan. Bukan ngurusin Islam itu, MUI juga, ya tafsir-tafsir, ya tafsir-tafsir itu semuanya, nggak ada yang mutlak. Ngapain dikasih fatwa? Anda juga bukan wakil mutlak. Jadi nggak usah obrol fatwa. Anda bukan kebenaran mutlak. Saya nggak ada. Yang bisa ngeluarin fatwa cuma Nabi Muhammad. Tapi dalam hal membela orang-orang dizalimi, orang miskin, itu kewajiban semua orang. Kalau MUI itu kerja gitu, aduh, ini rakyat Pak, Anda dicium tangannya. Kenapa? Setiap Anda bergerak, banyak orang yang tertawa. Yang tadi sakit nggak makan. Setiap Anda bergerak, ada orang bisa punya rumah. Yang tadi rumah doyong, bisa punya rumah. Ini MUI, ini tangan Tuhan. Bukan ngurusin ecek-ecek ini yang kecil-kecil.